Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Nugroho dari program studi Teknik Informatika Universitas Jepara dengan NIM 211240001153. Dalam video ini saya akan membuat satu video sebagai penyelesaian tugas mata kuliah Sistem Informasi Geografis pada semester 5. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk pemetaan jalan, kemudian pemetaan fasilitas umum, pemetaan wilayah persawahan, perkebunan, dan pemukiman warga, kemudian zonasi SD pada satu desa yang saya ambil, yaitu Desa Semat, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja ke videonya. Langkah yang pertama, kita akan membuka aplikasi Quantum GIS terlebih dahulu, double klik. Kemudian kita tunggu loadingnya sebentar. Oke, kita sudah masuk di dalam aplikasinya. Kemudian kita buat satu project baru. Klik project, new. Kemudian kita save terlebih dahulu project ini. Kita simpan di UTS SIG 2023. Kita simpan dengan nama UTS SIG 2023. Kita save. Baik, setelah kita save project ini, kita masukkan data SHP file Kota Jepara dengan cara klik layer, add vector layer. Kemudian pada vector dataset kita klik pada titik tiganya, kita cari file dengan ekstensi .shp. Kita filter as reshape files. Dan kita pilih administrasi desa AR_25K. Kita open, kemudian add, dan kita close. Nah, ini merupakan satu peta SHP dari Kota Jepara. Kemudian kita filter satu desa, yaitu desa saya Desa Semat di Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Klik kanan pada layar administrasi desa, klik kanan, kemudian filter. Kita filter berdasarkan nama objeknya. Nah, seperti ini peta yang berdasarkan shapefile yang kita impor tadi. Save as menggunakan nama lain. Kita klik kanan, export save feature as. Formatnya kita as reshape file. Kita simpan di sini dengan nama Desa Semat _AR. Save. Kemudian oke. Nah, ini sudah nampak desanya dan sudah kita ekspor tadi. Kemudian yang administrasi desa AR_25K kita hapus saja. Hapus, oke. Langkah selanjutnya kita memasukkan ekstensi, yaitu namanya Google Satellite dan Google Road. Kita masuk menu web, kemudian Quick Map Service Google Road terlebih dahulu untuk membentuk menjimplak jalan yang akan kita buat di dalam peta yang masih buta ini. Kita klik Google Road. Nah, sudah nampak seperti ini. Pada desa kita edit propertiesnya. Jadi inilah outline dari Desa Semat.
Kemudian kita membuat garis jalan, kita sesuai dengan yang ada di Google Road ini, kita jiplak. Langkah pertama, kita klik menu layer, kemudian create layer, new shapefile layer. Lalu kita klik pada layar jalan desa. Untuk membuat jalan, kita menggunakan namanya toggle editing berbentuk pensil. Kita klik, kemudian klik add line feature. Yang pertama kita akan membuat satu jalan, yaitu yang jalan besar di Desa Semat, yaitu Jalan Semat Kedung. Kita dari utara, caranya kita klik seperti ini, kita tarik sesuai dengan posisi jalannya. Dan setelah selesai, kita klik kanan, kita kasih ID 1, kita kasih nama Jalan Kedung Jakarta. Oke. Kemudian kita buat seperti itu lagi dengan sesuai nama jalan yang ada di sini. Kita selesaikan satu persatu. Oke. Setelah kita membuat garis sesuai dengan line yang ada di Google Road, kita ubah dulu garis hijau ini menjadi garis yang agak lebih besar supaya nantinya bisa terlihat dengan jelas. Kita klik kanan pada layar jalan desa, kemudian properties, kemudian pilih yang toko main road. Nah, ini ketebalannya kita turunkan seperti ini, kemudian apply. Oke, nah seperti ini jalan pada Desa Semat. Kita matikan di Google Road-nya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk agar penamaan jalan bisa keluar dan pada database seperti ini. Nah, ada Jalan Kedung Jepara, Jalan Basiran, Semat Petekian, dan lain-lain. Kita berikan label, klik kanan pada jalan desa, kemudian show label. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah jalan yang ada di Desa Semat, mulai dari jalan provinsi, ada jalan desa, dan gang-gang perkampungan. Oke, kali ini kita akan membuat pemetaan fasilitas desa, baik fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum. Yang pertama kita siapkan adalah satu file Excel yang berisikan titik koordinat dari
fasilitas tersebut. Seperti ini. Nah, di sini saya membuat fasilitas keagamaan yang terdiri dari masjid dan musola, dan sudah terisi angka titik koordinatnya. Dan untuk mendapatkan titik koordinat ini bagaimana? Nah, untuk mendapatkannya kita buka Maps di Google. Kemudian contoh 1 kita mau ambil Masjid Jami Semat. Kita klik kanan. Nah, di sini ada titik koordinat seperti ini. Kita copy saja, kemudian kita masukkan ke file Excel kita, dan formatnya kita ganti dengan teks. Setelah itu kita kan di sini masih berbentuk file Excel. Nah, kita simpan dengan file berformat CSV. Kita save as. Baik, di sini ada pilihan koma delimited, dan kita ganti namanya menjadi tempat ibadah. Kemudian save. Setelah itu kita close saja. Kita buka Quantum GIS lagi. Nah, di sini untuk menambahkannya bagaimana? Caranya adalah kita klik pada menu layer, kemudian add layer, kemudian add delimited text layer. Di sini kita pilih tempat ibadah terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa data dari yang saya ambil untuk memetakan fasilitas desanya. Kita open. Nah, di sini sudah muncul secara otomatis, ada longitude, latitude, dan nama. Kita add saja, kemudian close. Nah, di sini sudah muncul titik-titik seperti ini. Kita biarkan terlebih dahulu. Kita masukkan fasilitas desa yang lain yang sudah saya siapkan terlebih dahulu. Kita close. Nah, seperti ini. Ini adalah titik-titik koordinat dari fasilitas-fasilitas umum yang ada di desa. Jadi nanti kita akan sesuaikan, kita kustomisasi icon-iconnya supaya lebih mudah untuk kita baca seperti itu. Jadi seperti ini hasilnya. Kita sudah kustomisasi dari titik-titik koordinat ini biar kita lebih mudah untuk membacanya. Jadi yang biru berbentuk diamond ini adalah tempat ibadah, kemudian yang oranye lingkaran itu adalah fasilitas pendidikan, kemudian yang berbentuk honeycomb ini ada fasilitas umum desa. Di sini ada lapangan, kemudian ada poliklinik desa, ada balai desa, ada pasar, dan toilet umum. Dan ini adalah sudah selesai untuk pemetaan fasilitas desa. Baik, setelah kita kustomisasi icon-iconnya dari fasilitas umum, fasilitas pendidikan, dan tempat ibadah, kita biar mudah membacanya juga, kita labelnya hidupkan. Jadi klik kanan properties, kemudian label, kita single label, value-nya nama, kita apply. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Setelah kita hidupkan labelnya, terdapat banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada di desa Semat ini. Dari SD, kemudian ada PAUD, ada musola, ada masjid, poliklinik kesehatan, lapangan sepak bola, toilet umum, dan lain-lain. Baik, kali ini kita akan melakukan pemetaan wilayah, yaitu wilayah persawahan, kebun, dan pemukiman warga. Sebelum itu, untuk fasilitas umum kita grup dulu agar lebih mudah. Grup dengan nama fasilitas desa.
Nah, kemudian kita uncheck list untuk mempermudah, sehingga tersisa hanya outline dari area Desa Semat. Kemudian kita masukkan ekstensi yaitu Google Satellite. Nah, seperti ini. Jadi nantinya ini akan mempermudah kita dalam memetakan wilayah yang mana area persawahan, area hijau, area pemukiman, area padat, seperti itu. Yang pertama kita akan memetakan wilayah sawah yang ada di sebelah sini. Nah, sebelum itu kita klik pada desa AR, kemudian klik menu vektor, geometry tool, dan kita ganti multipart to single part. Oke, seperti ini. Close. Nah, ini kita ganti namanya. Kita simpan saja di sini. Pemetaan wilayah desa AR, kemudian klik OK. Nah, di sini kita rename yang Desa Semat ini, kita uncheck. Oke. Jadi kita fokus pada area pemetaan desa AR ini. Langkah pertama kita aktifkan toggle editing, kemudian pilih split feature. Lalu kita petakan di sini mulai dari luar garis. Nah, seperti ini. Nah, sampai sini. Kita klik kanan. Nah, kita lihat pada database-nya. Open attribute table. Nah, di sini sudah ada muncul satu data lagi. Nah, sudah kita klik, kemudian dia mempunyai warna kuning. Kita ganti warnanya persawahan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut lagi sesuai dengan area yang kita petakan. Baik, ini kita sudah menyelesaikan pemetaan wilayahnya. Kemudian kita akan melakukan pewarnaan sesuai dengan kategori masing-masing. Kita lihat pada tabelnya seperti ini. Nah, ada pemukiman, persawahan, kebun, pemukiman, tambak pada nama objeknya. Kemudian kita lakukan pewarnaan, klik kanan pada pemetaan layarnya. Nah, jadinya seperti ini. Ini area sawah. Ini ada hitam, ini dua area pemakaman, kemudian hijau yang ini area kebun, kemudian yang biru ini area tambak. Lalu coba kita aktifkan di jalannya seperti ini. Kita taruh atas. Nah, seperti ini. Jadi terlihat bagaimana peta wilayah di Desa Semat ini. Oke, selanjutnya adalah kita akan melakukan zonasi terhadap SD dan sejauh 3 km dari titik SD tersebut. Lalu kita akan melakukan penghitungan 70% dari daya tampung SD tersebut. Dan di sini SD-nya menggunakan SD 2 Semat karena hanya ada satu SD di Desa Semat. Langkah pertama kita menyiapkan file Excel terlebih dahulu seperti ini. Ada nama sekolah, kemudian longitude, latitude, kapasitas per kelas, daya tampung sekolah, dan jumlah penduduk rentang usia 5-14 tahun. Jadi di sini jumlah 343 saya ambil dari
data Badan Pusat Statistika Jepara. Jumlahnya 166 ditambah 177, jadi 343. Dan kapasitas per kelas hanya ada 25 orang per kelasnya, sehingga dikali 6 daya tampung sekolah tersebut kira-kira 150 siswa. Kemudian kita close saja. Yang pertama kita tambahkan layer, delimiter text layer. Kita masukkan data tadi, data kapasitas SD. Kita open, kemudian kita add seperti ini. Lalu akan muncul di sini yaitu SD2 Smart. Lalu kita save as file tersebut dan kita mengganti time zone-nya supaya dapat di buffering nantinya. Kita klik kanan, kemudian CRS-nya, nah ini kita ganti menggunakan UTM Zone 49S. Lalu terdapat fill-fill yang kosong, ini kita hapus saja, tidak diperlukan. Kemudian klik OK. Nah, kita uncheck yang kapasitas SD, sudah terbaca di sini. Yang data kapasitas SD ini kita hapus saja, tidak diperlukan. Kita memerlukan yang buff SD Smart AR ini. Lalu kita ganti saja simbolnya supaya lebih mudah untuk dibaca. Nah, seperti ini. Kita apply, oke. Nah, untuk melakukan buffering kita menggunakan multi-ring buffering. Kita klik kanan, kita aktifkan processing toolbox panel, dan di sini kita cari multi-ring buffer. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini, kita sudah berhasil melakukan zonasi SD2 Smart. Jadi jarak 1 km dari SD itu segini, kemudian jarak 2 km itu sampai sebesar ini, kemudian jarak 3 km seluas ini. Nah, kemudian kita save multi-ring buffernya supaya tidak hilang. Oke, jadi seperti ini. Lalu kita akan melakukan penghitungan 70% dari kapasitas maksimal SD tersebut. Jadi kita klik multi-ring buff, kemudian kita open atribut. Nah, di sini belum ada fill-nya, kita tambahkan kapasitas max. Oke. Lalu kita hitung menggunakan kalkulator. Jadi di sini ada daya tampung maksimal SD tersebut adalah 150. Math, cari max 0.70 dikali daya tampung, nah, daya tampung seperti ini. Kita oke. Nah, hasilnya 70% dari daya tampung 150 adalah 105 siswa. Baik, sudah selesai, kita save. Jadi di sini adalah hasil akhirnya. 70% dari daya tampung adalah 105 siswa yang bisa diterima dari SD tersebut. Kita close. Jadi kita sudah menyelesaikan 4 soal. Yang pertama dari kita menentukan desa, kita memfilter
kemudian menentukan fasilitas desa, melakukan pemetaan wilayah, persawahan, perkebunan, dan pemukiman. Kemudian kita melakukan zonasi dan kita menghitung daya tampung sekolah. Mungkin cukup sekian video saya terkait ujian tengah semester Sistem Informasi Geografis. Apabila ada salah kata maupun ucapan saya yang kurang tepat, mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa komentar di bawah jika ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita save project kita.